Doa khusus para siswa untuk Paus Fransiskus. Momen Presiden Prabowo Subianto terbangkan drone tebar benih di Palembang. Muhammadiyah dukung evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Berantas pengedar obat-obatan terlarang. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi, apa Pasti. kabar hari Luar ini? biasa Harus hari baik, ini. harus bahagia ya. Dan tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Di mana ada kabar menggembirakan untuk kita semua terkait dengan swasembada pangan yang sudah dijalankan hingga saat ini. Di mana kemarin Presiden Prabowo Subianto datang ke Palembang untuk melaksanakan tanam benih padi serentak. Dan memang nantinya tanam raya serentak ini akan dilakukan di setiap provinsi Festi, di mana Betul. memang ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana ribuan orang siswa sekolah dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Surakarta menggelar aksi berduka atas wafatnya pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Mereka melakukan perarakan dari sekolah menuju gereja membawa foto Paus Fransiskus. 1025 orang siswa SD Pangudi Luhur Santo Timotius Solo melakukan perarakan untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus. Perarakan berawal dari sekolah hingga gereja Santo Antonius Purbayan yang berjarak 400 meter. Dalam perjalanan, para siswa melakukan tabur bunga dan menyanyikan lagu pujian untuk Bapak Paus. Masing-masing siswa membawa setangkai bunga sebagai tanda turut berduka cita. Para siswa juga mengikuti misa untuk mendoakan mendiang Paus sekaligus perayaan Paskah sekolah. Siswa pun mengaku mengambil sikap keteladanan Bapak Paus yang sederhana dan cinta damai. Kegiatan kami hari ini tadi adalah merayakan Ekaristi untuk mendoakan arwah Paus Fransiskus yang hari Senin lalu dipanggil Tuhan. Teladannya yaitu membawa kedamaian, kemudian kesederhanaan. Ya, kita turut sedih tapi juga bersuka cita karena Paus Fransiskus dapat bertemu kembali kepada Tuhan. Dengan aksi ini, pihak sekolah ingin menyampaikan pengetahuan mengenai sosok pemimpin umat Katolik sedunia dan keteladanan. Selain itu juga mengajak para siswa untuk bersimpati dan berempati. Hari ini kita bersama-sama anak-anak dan seluruh guru, terutama keluarga besar SD Pangudi Luhur Timotius Surakarta, untuk mendoakan mendiang Bapak Paus Fransiskus yang telah dipanggil 3 hari yang lalu. Jadi hari ini kita mendoakan dalam perayaan Ekaristi secara bersama-sama. Ya sebenarnya ada banyak teladan ya, cuman yang terlihat sekali adalah soal kesederhanaan Bapak Paus sendiri dalam hayati hidup sebagai seorang religius, seorang paus pimpinan tertinggi gereja, tetapi mampu menunjukkan kepribadian yang sederhana. Dan tentunya juga ada hal-hal lain seperti bagaimana Paus Fransiskus ini membawa pesan perdamaian untuk seluruh dunia. Nah itu yang bisa kita pelajari. Tujuan khususnya yang pertama supaya bahwa anak-anak itu tahu pimpinan gereja kita tertinggi, pimpinan gereja tertinggi meninggal, lalu akhirnya sebagai seorang umat, seorang yang beriman karena kita sekolah Katolik dan mayoritas juga Katolik, supaya anak-anak menghormati lalu juga mendoakan dan akhirnya ada pesan yang bisa diambil dalam hidup Fransiskus sendiri untuk hidup anak-anak itu. Sekolah sebelumnya juga mengajarkan pengetahuan mengenai sosok Paus Fransiskus di dalam kelas masing-masing. Tak hanya sosok Paus, namun juga literasi tentang proses pemilihan Paus selanjutnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, dalam surat wasiatnya, Paus Fransiskus memberikan instruksi yang sederhana mengenai pemakamannya. Ia meminta agar dimakamkan dalam tanah tanpa ornamen khusus, hanya dengan prasasti yang bertuliskan Fransiskus. Upacara penghormatan untuk Paus Fransiskus ini dilaksanakan pada Rabu 23 April 2025. Misa Requiem akan dimulai pada Sabtu mendatang, serupa dengan pemakaman Paus Benediktus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu 26 April 2025 mendatang, 6 hari setelah wafatnya pemimpin gereja Katolik tersebut pada Senin Paskah akibat serangan jantung dan stroke. Meski mendiang, Paus telah menyederhanakan tata cara pemakaman dalam semangat kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Upacara tersebut tetap akan berlangsung hikmat dan secara tradisi seiring dunia mengantarnya ke peristirahatan terakhir dan para kardinal bersiap memulai proses pemilihan pemimpin baru Tahta Suci Vatikan. Setelah sempat disemayamkan secara tertutup di Kapel Casa, Santa Marta, tempat tinggal Paus selama masa kepemimpinannya, jenazah dipindahkan ke Basilika Santo Petrus pada Rabu pagi. Di sana, peti jenazah akan dibiarkan terbuka selama 3 hari agar para kardinal serta umat dapat memberikan penghormatan terakhir. Sejumlah pemimpin dunia telah mengonfirmasi kehadiran mereka dalam misa pemakaman. Presiden Argentina Javier Milei, meskipun sebelumnya sempat berseberangan dengan Paus dalam isu ekonomi, dirinya akan hadir pada peristirahatan Paus yang terakhir. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, yang dikenal dekat dengan Paus Fransiskus, juga dijadwalkan akan datang. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dikabarkan akan menghadiri misa tersebut. Liturgi pemakaman akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal yang juga memiliki peran sentral dalam proses konklav nantinya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Keuskupan Agung Medan menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus. Seruan kepada para imam dan umat Katolik untuk berdoa khusus bagi kesejahteraan jiwa Paus Fransiskus dilakukan, sekaligus menggelar misa requiem di gereja masing-masing. Pasca wafatnya Paus Fransiskus pada Senin, para imam dan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Medan telah memanjatkan doa di sela ibadah maupun misa umum yang mereka lakukan. Seperti pada ibadah novena Kerahiman Ilahi di Gereja Katedral Medan, Jalan Pemuda Medan. Dalam keterangan persnya pada Rabu siang di Catholic Center Jalan Mataram, Medan, Keuskupan Agung Medan juga menyuarakan pada para imam dan umat Katolik di wilayahnya untuk berdoa khusus bagi kesejahteraan jiwa Paus Fransiskus, sekaligus menggelar misa requiem di gereja masing-masing yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada Jumat mendatang. Para imam juga diminta mengkoordinir agar sebanyak mungkin umat ikut dalam ibadah. Pada ibadah misa, kolekte yang dikumpulkan akan dikirimkan sebagai uang duka. Setelah pemakaman jenazah Paus Fransiskus, gereja memasuki 9 masa berkabung. Keuskupan Agung Medan juga menganjurkan seluruh umat untuk mendoakan pemilihan Paus yang baru. Ini satu, para imam diminta secara serentak mempersembahkan misa requiem bagi kesejahteraan jiwa Bapa Suci Paus Fransiskus di seluruh wilayah Keuskupan Agung Medan pada Jumat sore 25 April 2025. Jadi para imam diajak untuk mengkoordinir dengan sebaik mungkin agar sebanyak mungkin umat Katolik ikut dalam perayaan tersebut. Dan khusus untuk misa requiem ini, Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan menyusun tata perayaan Ekaristi khusus sehingga sungguh serentak, sungguh seragam. Dan juga dimintakan kepada para imam untuk menggunakan warna liturgi pada oktav Paskah warna putih. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus yang berpulang pada Senin pagi waktu Vatikan 21 April 2025. Presiden Prabowo Subianto mengenang Paus Fransiskus sebagai sosok panutan dunia yang tulus memperjuangkan nilai perdamaian, kemanusiaan, dan juga persaudaraan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan,
dan persaudaraan. Presiden Prabowo juga mengingat kembali momen istimewa ketika Paus Fransiskus mengunjungi Jakarta pada tahun 2024. Menurutnya kunjungan tersebut bukan hanya meninggalkan jejak yang kuat bagi kalangan umat Katolik, melainkan juga di hati seluruh rakyat Indonesia. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Di akhir pernyataannya, Presiden Prabowo pun memberikan penghormatan terakhir bagi mendiang pemimpin gereja Katolik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah akan mengumumkan utusan khusus yang akan bertolak ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu nanti. Adapun salah satu dari ketiga nama yang mencuat yakni mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pemerintah memastikan akan mengirim utusan khusus Indonesia ke negara Vatikan dalam rangka menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus pada hari Sabtu ini. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono membeberkan ada 3 nama yang muncul sebagai calon utusan khusus Indonesia untuk Vatikan, yakni mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, dan Ignatius Jonan. Kepastian utsus dari ketiga nama tersebut direncanakan akan diumumkan Presiden Prabowo secepatnya agar dapat bertolak ke Vatikan. Bapak Presiden berencana untuk mengirimkan utusan khusus dalam rangka menghadiri pemakaman beliau yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Sabtu mulai dari pukul 10 waktu setempat, dan rencananya nanti Pak Presiden akan memutuskan siapa yang akan berangkat untuk yang kemarin direncanakan adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Ciwandono, dan juga Bapak Ignatius Jonan yang pada saat kunjungan Pope ke Jakarta merupakan ketua panitia dari penyambutan tersebut. Jika itu informasi finalnya belum ada. Saya rasa hari ini akan diputuskan. Kita harapkan mereka akan tiba di sana sebelum pelaksanaan. Jadi, saya kira itu saja. Berangkatnya utusan khusus Indonesia ke Vatikan ini tidak hanya dilakukan saat pemakaman Paus Fransiskus, namun sebagai bentuk peningkatan hubungan antar kedua negara, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap pemimpin umat Katolik seluruh dunia tersebut. Dari Jakarta, Max Jurkamera, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, seperti diketahui kami baru saja mendapatkan informasi pada tanggal 21 April 2025 yang bertepatan dengan Hari Kartini, di mana pemimpin dunia Katolik ini adalah Paus Fransiskus meninggal dunia, dan juga kita ketahui ini akan disemayamkan pada Sabtu nanti mendatang. Seperti itu, dan pastinya juga dari beberapa pimpinan ataupun perwakilan dari Indonesia yang akan hadir ke Vatikan. Salah satunya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan memang utusan khusus dari Indonesia ini akan menghadiri pemakaman dari Paus Fransiskus di Vatikan, di mana memang kita tahu ada 3 nama yang mencuat. Salah satunya ada Joko Widodo, ada Thomas Ciwandono, dan juga ada Ignatius Jonan ya. Jadi kita berharap memang utusan ini bisa menjadi bukti bahwasannya Indonesia juga cukup berduka dengan kepulangan dari Paus Fransiskus sendiri. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin, Sumatera Selatan. Prabowo juga berharap gerakan ini memperkuat ketahanan pangan melalui teknologi modern dan dapat menjadi awal dari perubahan besar untuk menuju kemandirian pangan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina di Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Acara ini turut dihadiri oleh inisiator Gerina, Ustaz Adi Hidayat, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa Gerina lahir dari keinginan kuat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan teknologi modern, salah satunya dengan penyebaran benih menggunakan drone. Saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah rawa, daerah rawa. Tapi sekarang ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Dalam sambutannya, Prabowo juga membagikan kisah yang diceritakan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengenai penggunaan lahan tidak produktif untuk ditanami padi. Ia memuji langkah ini sebagai terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan kepada Ustaz Adi Hidayat sebagai tokoh yang visioner dan berwawasan kebangsaan. Ia menilai sang ulama mampu merangkul semua golongan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah
ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila. Yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama, dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia yang kita cintai. Inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dukungan terhadap gerakan seperti Gerina untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan nasional. Ia berharap inisiatif ini dapat menjadi awal dari perubahan besar menuju kemandirian pangan Indonesia. Gerina menurutnya merupakan bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat, teknologi dapat menciptakan solusi nyata bagi masa depan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menerbangkan drone untuk menebar benih saat hadiri gerakan menanam padi serentak di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia bisa swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia. Momen menarik terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi yang dipusatkan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo menjajal langsung pengoperasian drone untuk menebar benih padi. Ia juga menyaksikan transformasi lahan rawa menjadi sawah produktif. Presiden Prabowo tampak didampingi Menteri Pertanian serta Menteri Koordinator Bidang Pangan saat mengoperasikan drone tersebut. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pemanfaatan teknologi seperti ini akan meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan. Menurutnya, modernisasi pertanian adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan. Melihat peningkatan lahan dari yang tadinya rawa dan tidak produktif, dan katanya di sini adalah tempat buaya, sekarang sedang dibangun 105.000 hektar sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya. Untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang menebarkan benih. Ini ternyata bisa satu hari 25 hektar yang tadinya 1 hektar kalau pakai tenaga manusia 25 hari, 1 hektar 25 hari, sekarang 25 hektar 1 hari. Dan ini nanti 100.000 akan menjadi sawah produktif. Lebih jauh, Prabowo menyatakan optimismenya bahwa Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan teknologi untuk mencapai visi besar tersebut demi masa depan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pemerataan kekayaan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakannya, terutama melalui upaya bersama dalam sektor pertanian. Hal ini disampaikan Prabowo saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi di Sumatera Selatan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan kekayaan bangsa dalam pemerintahannya saat ini. Ia memastikan bahwa kekayaan negara harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui upaya bersama dalam sektor pertanian.
Hal ini disampaikan Prabowo saat acara gerakan menanam padi serentak di 14 provinsi yang dilaksanakan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Ogan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan pada 23 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Ia menekankan bahwa masa depan pertanian Indonesia sangat cerah dan pemerintah akan terus berupaya untuk mencapainya dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada. Kekayaan tidak boleh terpusat di segelintir orang. Kekayaan rakyat, kekayaan bangsa harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan ini bukti hari ini saya sangat terima kasih Menteri Pertanian, dan semua jajarannya, semua stakeholder, semua unsur. Saya ucapkan terima kasih juga pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, pemimpin di daerah, kelompok-kelompok tani, semuanya bahu-membahu. Yang tadinya banyak yang tidak percaya, tidak yakin, sekarang di depan mata kita sedang melihat ini benar-benar sangat mungkin dan akan terwujud cita-cita kita. Indonesia tidak hanya swasembada pangan, Indonesia akan jadi lumbung pangan dunia. Sekarang saja kita sudah bisa bantu negara lain. Kita bantu tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Dari segi kemanusiaan kita bantu, dan ini sesuatu yang membanggakan bagi saya. Prabowo juga mengajak semua pihak terkait untuk berani mengambil langkah-langkah besar dan terus berjuang demi mencapai tujuan tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan bahwa pemerataan kekayaan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demi mewujudkan swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintah berani untuk berinovasi serta memanfaatkan sains dan teknologi. Presiden pun berharap bahwa seluruh unsur bisa terus melakukan percepatan produksi pertanian. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa masalah pertanian ditentukan oleh sains dan teknologi untuk Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, Prabowo menilai bahwa pemerintah harus berani untuk berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Prabowo juga menekankan, target Indonesia tidak hanya ingin swasembada pangan, tetapi juga dapat menjadi lumbung pangan nasional hingga lumbung pangan desa. Maka dari itu, saat ini menurutnya seluruh unsur bersatu untuk segera mewujudkan cita-cita swasembada pangan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai, ya, bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan, sampai lumbung pangan desa. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, organisasi Islam terbesar di Indonesia Muhammadiyah memberikan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Namun dukungan itu diberikan dengan syarat evakuasi dilakukan secara sementara, bukan permanen. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, menegaskan bahwa langkah kemanusiaan ini harus tetap berada dalam koridor yang tidak menimbulkan kontroversi serta tidak mengarah pada pemindahan penduduk secara tetap. Haidar menjelaskan bahwa rencana evakuasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan, termasuk kemungkinan pendidikan sementara di Indonesia. Namun setelah kondisi memungkinkan, para pengungsi diharapkan bisa kembali ke tanah air mereka, yaitu Palestina.
Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menghargai berbagai bentuk upaya bela Palestina yang dilakukan masyarakat dan mendorong agar perbedaan pandangan direspon dengan dialog terbuka. Yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh Trump. Saya yakin Indonesia punya kebijaksanaan politik sendiri dalam semangat bebas, aktif, dan yang tidak kalah pentingnya. Selama ini kan Indonesia itu sangat tegas terhadap Palestina. Bahkan pidato Menteri Luar Negeri yang lalu, Retno Marsudi, itu begitu tegas, yang itu mewakili pemerintah Indonesia, biarpun sekarang berganti. Dan sikap politik ini tetap harus dipegang menjadi patokan utama. Jadi disinilah pentingnya saling pemahaman. Yang kedua, berbagai kelompok, tokoh, dan golongan yang punya komitmen yang sama untuk Palestina dan lahirnya negara Palestina merdeka. Ketika ada perbedaan, lakukan dialog, komunikasi, dan saya yakin juga mendorong saling pemahaman. Jangan sampai justru saling mengadjustment, saling kontradiksi yang akhirnya kita tidak bisa memobilisasi energi positif kita untuk Palestina. Dan saya yakin inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan. Meski mendukung langkah evakuasi, Haidar mengingatkan bahwa pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang tetap harus menjadi prioritas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan pemberitaan di mana dari Indonesia ataupun pemerintah Indonesia ini akan melakukan sebuah evakuasi kepada anak-anak yang berada di Palestina dan juga khususnya terkhusus di kawasan Gaza untuk datang ke Indonesia untuk memberikan sebuah keselamatan dan juga perlindungan serta pendidikan yang mumpuni seperti itu. Tapi kalau kita ketahui dari Ketua Umum PP Muhammadiyah juga mengatakan terkait dengan evakuasi ini akan didukung asalkan tidak keluar dari koridor yang ada dan juga ini pastinya juga tidak menimbulkan kontroversi seperti itu. Dan tentunya juga ini akan menimbulkan hal yang sementara, tidak permanen ketika seluruh masyarakat Gaza sudah dievakuasi dan juga sudah sesuai dan juga sudah mendapatkan perlindungan yang cukup, dan ini akan dikembalikan kembali ke Palestina. Betul, dan memang nantinya Indonesia akan membantu warga Gaza yang memang akan dievakuasi ke Indonesia. Betul. Ini nantinya berupa pendidikan dan juga kesehatan. Dan memang nantinya kalau kita lihat sudah dari segi pendidikan dan kesehatan sudah cukup, maka nanti dari warga Gaza akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing pasti. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dengan Kabinet Merah Putih, di mana Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menargetkan bahwa wilayah Sumatera Selatan akan meningkatkan produksi padi hingga 3,7 juta ton. Tentunya hal ini disampaikan saat menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pebulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Sebagai respon mewujudkan swasembada pangan, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Dalam hal ini Mentan menyebut bahwa target bulan ini dapat menanam 1,3 hektar lahan dengan target produksi hingga 7,5 juta ton dan jika dijadikan beras mencapai 3,5 hingga 4 juta ton. Terkhusus untuk wilayah Sumatera Selatan, Mentan mengatakan bahwa target produksi padi akan ditingkatkan dari tahun lalu, yaitu 3,7 juta ton. Ia pun turut senang karena serapan beras sampai April terhitung tinggi selama 10 tahun, dan untuk stok beras juga mengalami peningkatan hingga 3 juta ton. Alhamdulillah hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur, selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar bulan ini. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah serapan beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung, demikian produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini kami yakin produksi ke depan lebih tinggi. Maka dari itu Mentan yakin dengan adanya tanam raya serentak, maka produksi yang ada di Indonesia akan terus meningkat dengan tujuan mencapai ketahanan pangan nasional. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga meyakini bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan akan segera terwujud. Hal ini dilihat karena pemerintah telah menyetok beras hingga di atas 3 juta ton dan dapat dikatakan kebutuhan dalam negeri dipastikan aman. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia dapat tidak melakukan impor beras hingga tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri tanam raya serentak di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Zulhas beralasan impor beras tidak akan dilakukan lantaran hingga April 2025 pemerintah telah menyetok beras hingga di atas 3 juta ton. Sehingga menurutnya stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sudah dipastikan aman. Terlebih nantinya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan terus melakukan tanam raya serentak. Maka Zulhas meyakini bahwa Indonesia akan panen besar dengan stok beras yang berlimpah.
Ini baru April, sampai akhir April akan stok beras kita akan di atas 3 juta ya Pak ya. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Kalau bahasa terangnya berarti kita yang tadinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai April kita sudah bisa swasembada ya. Itu. Apalagi sekarang Pak Mentan menggalakkan tanam lagi. Berarti kan tanam yang kedua Pak ya? Yang kedua. Rencana 3, dulu 1 kali. Ya, itu belum selesai perbaikan irigasi. Ya. Kalau tanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut Badan BMKG itu tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi kita akan berlimpah beras. Jadi kita akan panen besar lah tahun ini. April saja sudah swasembada ya, apalagi tanam lagi, irigasi jadi nanti. Dan Pak Mentan sekarang juga lagi ngejar terus pembangunan sawah-sawah yang baru. Ya, bangun sawah yang baru memang ada perlu waktu kan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya. Tapi itu pasti akan menghasilkan. Jadi saudara, kalau soal beras, jagung, ya saya sebagai Menko sudah cukup melihat dari jauh, karena sudah berjalan dengan sangat baik, ya. Karena kita punya tim, terutama Mentan yang tangguh, yang hari-hari di lapangan. Saya kira begitu. Hal ini bisa diartikan bahwa program utama Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan akan segera terwujud. Dari Sumatera Selatan, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono ini menggandeng Bank Dunia, khususnya International Finance Corporation untuk mencari solusi terkait penanganan sampah di Indonesia. Dan AHY menyampaikan dengan dilibatkannya Bank Dunia dan IFC diharapkan penanganan sampah di Indonesia dapat teratasi dengan efektif. Pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Dunia dan International Finance Corporation atau IFC dalam hal mengatasi persoalan sampah di Indonesia. AHY mengungkapkan pentingnya penanganan sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir, yang nantinya dapat dikonversikan menjadi energi melalui regulasi yang tepat. Dirinya pun berharap dengan adanya mitra dengan Bank Dunia dan International Finance Corporation, penanganan sampah di Indonesia dapat semakin efektif. Nah, kami untuk itu ingin mendengar masukan dari Pemda, dari beberapa pejabat di tingkat daerah ya, yang juga tentunya punya pengalaman. Kita ingin mendengarkan apa yang menjadi kendala selama ini, sekaligus kita ingin berbagi best practice, lessons learned dari berbagai wilayah lainnya. Nah, inilah yang kita harapkan dengan bermitra dengan World Bank dan juga IFC ini, mudah-mudahan akan semakin efektif penanganan sampah ke depan. Output yang diharapkan seperti apa, Mas? Ini policy recommendation tentunya. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, karena tugas pemerintah adalah mendengar juga, mendengar dari semua stakeholders. Mitra pemerintah itu banyak, tapi yang juga harus sangat kita dengarkan adalah pemerintah daerah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Fahem Kunita, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa tidak ada yang namanya matahari kembar dalam pemerintahan. Dan Jokowi menyebutkan pemirsa hanya ada satu pemimpin, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Isu matahari kembar yang kembali ramai di publik mendapat tanggapan langsung dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada pemimpin ganda dalam pemerintahan. Baginya yang menjadi presiden hanya satu, yaitu Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil pemilu 2024. Jokowi juga menyebutkan bahwa pernyataan ini telah berkali-kali ia sampaikan untuk menekankan bahwa transisi kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan konstitusi. Sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai menerima sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 21 April 2025 lalu. Jokowi menyampaikan bahwa kunjungan para menteri dan wakil menteri merupakan hal yang biasa dan hanya untuk bersilaturahmi. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan.
Partai Gerindra menyambut baik terkait dengan sikap Partai Amanat Nasional yang mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Dan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai politik yang telah memikirkan kembali pencalonan Presiden Prabowo Subianto maju 2 periode. Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan menyatakan sikap partainya akan siap mendukung kembali pencalonan Presiden Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2029 mendatang. Dukungan tersebut disambut baik oleh Partai Gerindra yang merupakan sebagai partai pemenang pada kontestasi Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai politik yang telah memikirkan kembali pencalonan Presiden Prabowo maju dalam 2 periode. Kendati demikian, Muzani menyebut bahwa saat ini Presiden Prabowo berfokus untuk memastikan pemerintahannya agar berjalan efektif dan optimal dalam 5 tahun ke depan. Kami bersyukur, kami berterima kasih partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo 2029 dan tentu saja sebagai kader Partai Gerindra kami mengucapkan terima kasih Ketua Umum kami yang sekarang menjadi Presiden Pak Prabowo juga sudah mendapat dukungan dari partai lain. Kami berharap seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum, pemerintahan Pak Prabowo ini akan bisa berjalan dengan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun ke depan pemerintahan sampai dengan 2029. Dari Jakarta, Fahri Zalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sally, seperti diketahui kinerja ataupun 100 hari kinerja dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah kita rasakan bersama-sama bagaimana kenikmatannya dan juga hal-hal positif yang banyak kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu tidak masalah ataupun tidak salah lagi kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto ini banyak sekali pendukungnya, apalagi untuk mencalonkan sebagai Presiden dalam 2 periode. Dan memang kalau kita ketahui dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa saya memang saat ini Prabowo tengah fokus bagaimana mewujudkan segala programnya, mulai dari program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan juga cek kesehatan gratis. Dan untuk yang mendukung Prabowo, ia pun mengucapkan terima kasih dan pastinya saat ini hanya dia berfokus pada pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan seperti yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, ini tidak ada matahari kembar, bahwa bahasanya pada saat ini adalah pemimpin Indonesia hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan Resmi dibuka dengan meriah di Pantai Indah Kapuk 2 pada Rabu siang. Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan diharapkan mampu menjadi mitra terpercaya untuk pembangunan rumah dan properti lainnya di masa depan. Grand Opening Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan ini ditandai dengan menampilkan marching band hingga perguntingan pita oleh Direktur PT Grand Mitra Bangunan Nawi. Acara ini juga digelar sebagai bentuk syukuran sekaligus momen memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya di wilayah PIK 2. Supermarket Grand Mitra Bahan Bangunan ini dibuka di area PIK karena melihat adanya pembangunan yang terus-menerus dilakukan di area PIK. Oleh karenanya, Grand Mitra akan menjadi wadah yang dapat memenuhi kebutuhan bangunan baik renovasi maupun pembangunan lainnya. Grand Mitra Pusat Bahan Bangunan menyediakan berbagai produk unggulan, mulai dari raw material seperti semen, granit, keramik, cat, hingga kebutuhan peralatan rumah tangga, yakni meja makan, alat-alat dapur, hingga kasur pun tersedia di Grand Mitra Bahan Bangunan. Ini sejarahnya karena kita dari toko tradisional, kita baca bahwa PIK 2 ini berkembang dan pesat dan memerlukan satu wadah untuk memenuhi kebutuhan bangunan, baik itu renovasi ataupun pembangunan yang lainnya. Maka itu tercetuslah ide untuk membuka satu tempat bahan bangunan yang bisa nyaman, lengkap, dan hemat. Inilah awal mula kita untuk bikin konsep. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya, pemirsa, kebakaran menghanguskan toko bangunan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung pada Rabu kemarin. Luas area yang terbakar, pemirsa, mencapai 350 meter persegi dari total luas 460 meter persegi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari informasi yang diterima redaksi Simpo TV, kejadian kebakaran ini terjadi di sebuah toko bangunan yang Jalan Pahlawan nomor 35, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibenying Kaler pada Rabu 23 April 2025 sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kasih Pemadam Kebakaran Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Asep Rahmat, mengatakan petugas menerima laporan toko bangunan kebakaran sekitar pukul 5:02 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya petugas menuju lokasi dan tiba pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung melakukan upaya pemadaman api dan mencegah perempetan ke lokasi lain. Ia mengatakan petugas langsung melakukan upaya pemadaman api dan mencegah perempetan ke lokasi lainnya. Hingga saat ini Asep mengatakan api sudah padam dan petugas melakukan pendinginan. Saat terjadi kebakaran tidak ada orang di dalam toko bangunan tersebut, sehingga penyebab kejadian masih diselidiki. Dalam kejadian ini, Diskar PB Kota Bandung mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari 3 unit pancar pusat, 2 unit water tanker, 1 unit rescue, 1 unit pancar UPTD Utara, dan 1 unit pancar UPTD Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, uang 25 juta dalam pecahan Rp50.000 tercecer di Jalan Balangan, Kalimantan Selatan setelah tas pengendara motor terbuka. Warga yang berada di sekitar kejadian dengan jujur memungut dan mengembalikan uang tersebut utuh kepada pemiliknya. Uang puluhan juta rupiah dalam pecahan Rp50.000 tercecer di jalanan Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Setelah seorang pengendara motor trail lupa mengancingi tas berisi uang tersebut. Uang tersebut berserakan di jalanan dan menarik perhatian warga sekitar. Melihat kejadian itu, warga segera turun tangan, memunguti uang yang tersebar di jalan. Mereka tidak tergoda untuk mengambilnya, melainkan berinisiatif mengumpulkan seluruh uang untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, pengendara yang kehilangan uangnya kembali ke lokasi setelah menyadari tasnya terbuka. Warga memastikan bahwa pria tersebut benar pemilik uang, lalu menyerahkan seluruh uang yang telah dikumpulkan. Menurut warga bernama Erni, uang belum sempat dihitung karena pemiliknya langsung datang. Kepala Seksi Humas Polres Balangan, Ibtu Eko Budi Mulyono, menyebut pengembalian uang hanya berselang 15 menit dari kejadian. Total uang yang ditemukan mencapai Rp25 juta dan dikembalikan dalam keadaan utuh.
Dari kejadian tersebut, tindakan jujur dan tulus para warga patut diacungi jempol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Padang Solo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Rabu kemarin 23 April 2025. Truk tersebut, pemirsa, mengalami remblong serta menabrak pembatas jembatan dan juga rumah warga. Sebuah truk bermuatan CPO atau minyak sawit mentah mengalami remblong dan kehilangan kendali. Truk menabrak pembatas jembatan dan menghantam sebuah rumah warga yang berada di jalur menuju Situncau Lawik. Kecelakaan ini menewaskan 2 anak kecil yang tengah tertidur di dalam kamar bersama orang tua mereka. Kedua korban diketahui HM 5 tahun dan KV 3 tahun. Sementara itu, orang tua Y serta 1 anak lainnya MR berhasil selamat meski mengalami luka-luka. Menurut Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Sosmedia, truk menghantam tepat di bagian kamar tempat para korban tidur. Benturan keras membuat dinding kamar roboh dan menimpa para korban. Truk yang dikemudikan oleh Bisriendra Nardi, 44 tahun, telah diamankan oleh unit Laka Lantas Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara evakuasi para korban dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Korban luka maupun meninggal dunia segera dilarikan ke Semen Padang Hospital. Dari Jakarta, Adelia Septarina, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 10 pengedar obat-obatan terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu 20 April yang lalu. Dan para pelaku ditangkap ketika sedang menjual obat-obatan di pinggir jalan. Polisi menangkap 10 pengedar obat-obatan terlarang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu 20 April lalu. Para pelaku ditangkap ketika sedang menjual obat-obatan di pinggir jalan. Dari 10 orang yang ditangkap, 9 orang sudah dewasa, sedangkan 1 orang masih berada di bawah umur dan duduk di bangku SMA. Dalam pengungkapan ini, polisi turut menyita barang bukti berupa 2.020 butir obat merek Tramadol, 1.695 butir obat merek Hesimer, dan 1.937 butir obat merek Trihexypenidil. Selain itu ada pula uang tunai senilai lebih dari 68 juta rupiah. Dalam hal ini mengamankan 10 tersangka yang tadi kami hadirkan itu 9 dari Polsek dan 1 kami simpan dan masih berada di Polsek karena memang berada di bawah umur. 9 yang kita hadirkan ini sudah usia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan secara penuh perihal sanksi pidana yang akan dihadapi. Dalam hal ini 10 tersangka yang berhasil kami amankan itu masing-masing berinisial I 57 tahun, berinisial RH 48 tahun, inisial D 21 tahun, inisial AS 39 tahun, inisial D 60 tahun, inisial MY 61 tahun, inisial R wanita 52 tahun, inisial J 65 tahun, inisial V wanita 40 tahun, dan inisial RS. Kini polisi masih melakukan pendalaman untuk dapat memastikan 10 pelaku mempunyai keterkaitan ataukah tidak dalam mengedarkan obat terlarang tersebut. Selain itu, polisi juga akan memburu pemasok obat terlarang yang dijual oleh para pelaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemain film sekaligus musisi Fachri Albar menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin oleh unit Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Dan sebelumnya, pemirsa, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan pemain film yang juga musisi berinisial FA di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Pasca diamankan petugas kepolisian di kediamannya di Bilangan, Jakarta Selatan. Dalam dugaan kasus narkotika, pemain film sekaligus musisi Fachri Albar hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di Bidokes Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil tes urin tersebut, Fachri Albar dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Namun berdasarkan hasil tes kesehatan yang bersangkutan dinyatakan sehat. Meski demikian, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait jenis dan jumlah barang bukti narkotika itu sendiri. Jadi melanjutkan informasi kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita.
Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Kemarin sudah disampaikan sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebagai informasi, bukan kali ini saja Fahri Albar tersandung kasus narkotika. Diketahui pada tahun 2007 silam, nama Fahri Albar sempat masuk daftar pencarian orang akibat kasus ini. Kemudian pada tahun 2018 lalu, Fahri Albar kembali terjerat kasus serupa. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Fahri Albar, sosok artis sekaligus juga artis tampan yang banyak sekali penggemarnya, para wanita khususnya terlebih seperti itu. Dan kalau kita ketahui beliau juga seorang musisi, ini harus terjerat kembali dengan kasus narkoba ataupun narkotika. Dan kita ketahui memang sudah ditangkap di kediamannya di Jakarta Selatan oleh pihak kepolisian. Dan ini untuk menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati, apalagi untuk menjadi sosok public figure yang seharusnya menjadi contoh untuk semua orang dan juga bisa menginspirasi, dan jauhilah hal-hal yang terlarang. Betul, dan memang dari tersangka FA ini memang sudah 3 kali terjerat narkoba, dan memang dari kepolisian menangkap beliau di rumahnya di Jakarta Selatan dengan beberapa bukti, di mana memang polisi belum bisa mengungkapkan apa saja barang yang disita, dan memang ini masih dalam penyelidikan. Dan kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia untuk tetap berhati-hati dan juga harus pintar memilih pergaulan agar tidak terjerat kasus narkoba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.